Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton setia. Semoga kalian semua diberikan kesehatan walafiat dan rezeki yang lancar dan kehidupan yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sangat menarik ketika kami mengikuti berita-berita tentang keadaan di Indonesia, terutama yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan eh, musibah ledakan di Garut, pemusnahan amunisi afkir atau amunisi yang tidak terpakai di Garut yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 13 orang. Nah, ada fakta-fakta menarik yang terjadi pada kejadian tersebut. Setidaknya ada 6 fakta menarik. Tetapi ada fakta yang nomor 5 dan nomor 4 yang belum banyak orang ketahui. Apa fakta nomor 4 dan nomor 5 yang belum banyak orang ketahui atau fakta yang baru ditemukan akhir-akhir ini? Ini dia fakta yang pertama. Fakta tentang ledakan amunisi yang tidak terpakai yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Nomor 4 dan nomor 5 adalah fakta yang baru diketahui sekarang atau sangat menarik dan tidak banyak diketahui oleh semua orang. Inilah 4 atau 5 fakta yang menarik tersebut. Yang pertama, jumlah korban adalah 13 orang, di mana 9 diantaranya mereka adalah warga sipil. Jadi dari ke-13 korban ada 9 warga sipil dan 4 anggota TNI. Semua korban dibawa ke RSUD Pamengpeuk untuk dilaksanakan proses identifikasi dan autopsi. Korban yang dibawa ke RSUD memang berada dalam keadaan ada yang masih utuh dan ada yang sudah rusak karena terkena dampak dari ledakan bom yang sudah tidak layak pakai tersebut. Semua korban dibawa ke RSUD tersebut untuk dilakukan identifikasi dan autopsi. Nah, dari ke-13 korban ini ada di antaranya yang sudah tidak terbentuk karena terkena ledakan amunisi yang sudah tidak terpakai. Fakta yang nomor 2. Senarai nama korban dari ledakan bom yang kadaluarsa. Di antaranya nama-nama yang menjadi korban pada ledakan tersebut. 1. Agus bin Kasmin yang beralamat di Kampung Cimerak, Kecamatan Cibalong. Ipan bin Omar beralamat di Kampung Cimerak, Kecamatan Cibalong. Kemudian Endang beralamat di Singojaya, dan lain-lain. Kemudian ada anggota TNI pula yang menjadi korban. Pratu April Setiawan, tim Gupusmi 3 Jakarta. Kolonel CPL Antonius Hermawan, tim Gupusmi 3 Jakarta, dan lain-lain. Fakta yang nomor 3 yaitu urutan peristiwa menurut Dispenat. Nah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan secara rinci mengenai urutan peristiwa ledakan bom yang telah kadaluarsa di Kabupaten Garut yang menyebabkan kematian 13 orang. Katanya beliau, tim penyusun amunisi TNI telah melakukan pemeriksaan terhadap personil dan tempat hingga akhirnya dinyatakan aman untuk dilaksanakan pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai. Tim yang bertanggung jawab atas amunisi ini telah menyiapkan 2 lubang sumur. Kemudian tim pengamanan melakukan pemeriksaan dan menyatakan lokasi tersebut aman sebelum pelaksanaan peledakan pada kedua sumur tersebut. Kata beliau,
Selanjutnya juga mempersiapkan satu lubang dan di luar dua sumur tersebut untuk menghancurkan sisa detonator yang masih ada. Ketika tim penyusun amunisi sedang merakit amunisi aktif yang tidak dapat digunakan di lokasi tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan 13 orang kehilangan nyawa akibat insiden tersebut. Nah, empat ini adalah salah satu fakta yang cukup menarik kita ketahui. Apa fakta yang nomor 4? Warga dengan antusias datang untuk mengambil sisa selongsong. Warga dengan antusias datang untuk mengambil sisa-sisa selongsong. Nah, sehari setelah peristiwa tersebut, muncul sebuah video di media sosial yang diduga menunjukkan warga sipil yang berlari mendekati lokasi penghancuran bom yang telah kadaluarsa. Ternyata, para warga tersebut bermaksud untuk mengumpulkan atau mengambil sisa-sisa material amunisi yang dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rahmawan, juga menegaskan bahwa warga memang datang ke lokasi pemusnahan untuk mengambil sisa-sisa amunisi. Diduga akan mengambil bekas selongsong karena harganya tinggi jika dijual, kata Hendra saat dikonfirmasi. Nah, ada korban warga sipil yang menjadi korban pada peledakan amunisi yang sudah tidak terpakai. Ternyata fakta menariknya adalah sehari setelahnya ada warga sipil yang datang berbondong-bondong untuk mengambil sisa-sisa dari ledakan tersebut. Karena selongsong yang ada itu bisa dijual dan harganya tinggi. Fakta yang nomor 5 ini pun juga tidak kalah menariknya atau jarang orang ketahui. Apa fakta yang nomor 5? Fakta yang nomor 5 adalah penduduk sipil berkontribusi kepada militer dalam tindakan penghancuran bahan peledak yang tidak terpakai. Dalam penjelasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kang Dedi ini ya yang menjelaskan kepada kita yang diperoleh dari keluarga korban ledakan. Masyarakat yang hadir di lokasi pemusnahan tidak bermaksud untuk mengumpulkan bekas longsong. Nah, mungkin fakta yang nomor 5 itu menjadi diralat. Fakta yang nomor 5 itu diralat dengan fakta yang nomor 6, katanya Kang Dedi. Karena warga sipil itu tidak bermaksud untuk mengumpulkan bekas selongsong ledakan pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai. Kehadiran masyarakat dalam proses pemusnahan yang seharusnya bersih justru karena mereka sedang bekerja. Banyak warga yang berprofesi dan mencari penghidupan dengan cara membantu tentara dalam menyiapkan proses pemusnahan amunisi. Dedi menyatakan bahwa anggota keluarga korban yang adalah anaknya mengungkap bahwa ayahnya pergi ke lokasi pemusnahan amunisi yang tidak layak digunakan bukan untuk mengumpulkan pecahan bom. Berarti warga yang menjadi korban datang ke lokasi untuk membantu TNI dalam proses pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai tersebut. Dugaan tersebut timbul karena terdapat 9 warga sipil yang meninggal sebagai korban. Dikatakan bahwa korban telah lama bekerja dalam membantu tentara menghapus amunisi yang sudah tidak berlaku. Akhir-akhir ini, partisipasi masyarakat dalam proses penghancuran sedang diselidiki oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Mereka menjalani pekerjaan tersebut dan mereka menyatakan bahwa telah bekerja di tempat itu dalam waktu yang sudah lama. Ada yang telah berkontribusi selama 10 tahun dan menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi yang dijalani setiap hari di sana.
ujar Kang Dedi di Garut. Walaupun mereka adalah warga sipil, Kang Dedi menyatakan bahwa mereka terlihat sudah memiliki pengalaman dalam aktivitas penghancuran amunisi yang tidak layak dipakai. Ia juga merasa khawatir dan mengungkapkan rasa duka cita atas tragedi yang mengakibatkan hilangnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil tersebut. Sepertinya dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola hal tersebut, kata Kang Dedi. Fakta yang nomor 6 adalah TNI Angkatan Darat melakukan penyelidikan terhadap penyebab ledakan amunisi tersebut. Kejadian ledakan diawali oleh pemusnahan amunisi yang tidak lagi dapat digunakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong yang merupakan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Penghancuran amunisi tersebut dilaksanakan oleh tim dari Gudang Pusat Amunisi Gupasmo 3 Peralatan Angkatan Darat TNI. Karena lokasi yang jauh dari area pemukiman masyarakat, TNI saat ini sedang menyelidiki penyebab terjadinya ledakan amunisi. Kami akan melakukan penyelidikan dari area pemukiman masyarakat kami akan melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai peristiwa ini, kata Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana. Dan kami akan memberikan informasi berikutnya mengenai kemajuan dari penyelidikan atau investigasi yang sedang dilakukan, kata beliau. Ya, mudah-mudahan kejadian tersebut bisa segera terungkap apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari ledakan amunisi tersebut, sehingga mengakibatkan 13 orang, 9 warga sipil dan 4 anggota TNI menjadi korban dari pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai. Akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton dan siapapun saja yang menikmati channel ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.